Boleh nanya sekarang kerjanya apa? Saya sedang fokus, ya ini sebenarnya saya tadi menyempatkan diri. Saya harus di rumah sakit ini. Loh, Lah, ini iya. gelang rumah sakit? Iya, saya pikir saya tidak tahu kapan kesempatan ada lagi. Heeh. Dan saya ini seperti harus mencetak gol pada menit-menit akhir. Waduh. Nah, jadi saya harus tentukan. Jadi, Berarti ini golden time berarti ini. iya Pak, golden time. Mohon maaf, boleh saya lihat? Saya sampai mati nggak akan pernah meninggalkan sholat. Saya percaya aja sama Allah. Ya, Allah itu Maha Tunggal atau Maha Tunggal. kalau Tuhannya Kristen? Saya nggak yakin karena yang disembahkan kayak apa, patung kayak apa. Debat Islam atau versus Kristen gitu, kok kenapa Kristen selalu kalah gitu loh. Nah, karena dari dulu doktrin saya kan Kristen ya kok ya. Jadi memasuk akal kan semua tentang Kristen kok. Kayak Tritunggal kan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan, 1 hakikat gitu kan kok. Nah, itu sebenarnya saya juga waktu Kodondi waktu itu yang soal Elia deh, yang Elia. Oh, Elia Miron. Elia Miron ya. Itu tuh saya kayak Elia Miron nih saya juga sering lihat kan ya. Dia semuanya dibantai. Tapi kok pas ketemu sama Bang Zuma, Bang Zuma kalah dia kan sama Bang Zuma yang ngelukas orang Yahudi itu. Ternyata Lukas itu orang Roma. Ya kan. Nah, terus habis itu mulai tertarik lah tentang Kodondi gitu kan ya. Sama kitab-kitab Kodondi tuh. Saya kaget. Kodondi punya banyak banget kitab-kitabnya. Terus saya lagi nonton di TV saya, kan TV saya lumayan gede tuh, saya nonton. Sama ini gedean mana? Gedean ini kayaknya. Oh, gedean ini ya. Terus enggak cuma nanya doang. Maksudnya semuanya tuh kedengeran gitu loh. Ya. Terus nonton apa tuh boy katanya kan? Kata siapa? Mama. Oh, Mama. Terus? Ini nonton Dodita sama dia kayak apologet Kristen gitulah. Terus udahlah nggak? Muslim. Iya apologet Muslim, sorry. Terus? Nah, terus nggak usah nonton kayak gitu kan nggak penting. Tutup gitu ya. Tutup ya. Anak Tuhan kau boleh nonton ini Donita gitu katanya. Iya, saya juga waktu itu habis selesai katekisasi kok. Oh. Kelas Iya tadi gerejanya apa? GKI. Iya, GKI. Papa Mama juga GKI. Iya, Bapak Mama GKI. Oke. Pada rajin ke gereja? Waktu katekisasi iya. Oh, boy selama ini rajin gereja? Ke gereja nggak rajin. Oh nggak rajin, lah kenapa? Gimana ya, tuh. Apa? Males lah udah jujur aja males. Malas, oke. Terus saya, tapi kalau kayak tentang Alkitab gitu, sejarah-sejarah gitu, kayak tentang Musa, Abraham tuh saya Minat. Saya senang dengernya. Terus? Nah pokoknya waktu itu saya waktu ketemu Kodondi, waktu nonton video Kodondi, salah satu dari 2023 sampai awal 2024 saya nontonin terus. Terus sampai suatu saat saya bilang ke teman saya, Egar ya. Teman apa? Teman sekolah? Teman sekolah ya. Gar, ternyata agama gue kayaknya kitabnya perlu dipertanyakan deh. Mas, apalagi yang Kodondi tuh yang saya ingat banget tuh yang saya kaget banget itu Kodondi ini 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, yang yang ayat tidak asli. Ayat tidak asli. Saya tanya dong ke pendeta saya waktu waktu lagi kelas katek tuh. Saya tanya, "Kamu dapetnya dari mana?" Kan ada tuh yang di tafsirnya di aplikasi. Ada tafsirnya saya download. Udah download? Kan? Ada tapi bukan di HP yang ini. Oke. Kasih lihat ke pendeta. Kasih lihat. Set. Ini kamu dapat dari mana? Gini. Iya Pak, itu apa ya? Nggak dijawab. Oh. Terus pada bilang teman-teman saya kelas katek lain pada bilang, ini mah keluar dari topik. Maksudnya saya kan awal masuk kelas katek kan katanya boleh tanya apa aja kata mama saya kan. Nanti kalau mau tanya apa itu terserah, apalagi yang dondi-donditan itu. Katanya udah pasti kebantah semua sama Pak Pendeta gitu kan ya. Ya udah saya tanya, nggak dijawab. Malah ngomongin yang lain, malah ngejelasin yang lain lah. Saya lupa waktu itu nggak ngejawab ini asli dari mana gitu. Terus saya masih penasaran tuh sama ayat itu kan, masih penasaran. Saya nonton lah itu live TikTok orang Katolik yang kayak pakai Arab gitu, ya kan. Saya tanya, masuk live dia, saya tanya, ini ayat yang palsu ini dari mana gitu kan ya. Terus dia ngebuktiin ayat itu adanya tuh waktu itu di
tahun 130-an Masehi kalau nggak salah. Terus Itu kata dia itu kurang kuno dari mana katanya, kata dia gitu. 130 Masehi. Iya, Di kanon aja belum. Tahu di kanon maksudnya? tahu. Jadiin Bible gitu. Iya. Kanon aja kelar tahun 397 Masehi. Ini 130 mau berarti abad kedua. Dokumen apa dia nggak bilang? Oh, dia nunjukin, saya lupa itu artikel dari mana, terus dia nunjukin apa ya, kayaknya Bapak Gereja ya apa gitu yang mengkutip ayat itu di tahun 130 Masehi. 130 berapa gitu saya lupa. Udah, nih. Berarti udah ngeliat ini dong. Udah di video dong. udah ngeliat. Gak usah baca lagi. Nggak usah. Gak usah baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha anna ilaha alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Alvin sudah muslim. Semoga istiqomah ya. Nanti ada apa-apa jangan sungkan-sungkan ya. Makasih banyak. Ya. Lu nggak ngasih selamat tuh yang bawa ke sini. Wih. Alhamdulillah. Mas Rudi datang ke Studio Graham Walaf Jakarta menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, betul? Betul Pak. Ya, jadi nama saya Rudi Hartono sekali lagi. Latar belakang saya dari gereja Advent Masih hari ke-7. Advent Iya, di Jakarta. Jakarta. Oke. Yang di mana? Saya sebenarnya dari Pekanbaru. Bukan gereja Adventnya yang Jakarta yang di mana? Kalau di sini saya belum terdaftar. Saya dari Narogong. Oh Narogong. Iya, Oke. cuma Terus Narogong. asli Pekanbaru. Iya. Ya. Latar belakang saya sebenarnya saya sudah tamat sekolah filsafat teologi dan saya sudah melayani beberapa gereja di gereja Advent. Oh. Jadi ya ada beberapa doktrin yang saya pertanyakan. Saya bukan tipe orang yang bisa diam dan membiarkan sesuatu hal yang kurang pas menurut saya. Loh, berarti lu lulusan STT? Saya dari sekolah Advent. Saya udah Sekolah Advent. dan sudah melayani walaupun saya belum ditetapkan jadi pendeta tetap. Berarti istilahnya levelnya sudah level pendeta berarti? Iya Pak, sudah tamat. Pendeta muda atau pendeta? Pendeta muda. Pendeta muda. Sudah melayani. Sudah melayani. Berarti sudah khotbah depan mimbar? Sudah banyak. Saya Wah. juga misionaris Pak. Oh misionaris juga? Iya, Kemana? misionaris dulu. Saya dari misionaris lalu menjadi pendeta. Oh gitu. Iya Pak. Ke daerah-daerah gitu? Ke daerah, dulu saya di Aceh Tenggara. Di mana? Di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Oh baru ketahuan nih Aceh Tenggara. Benar. Kakak saya di atas sudah menjadi Islam. Oh. Iya, mereka udah lebih dahulu. 3 kakaknya Mas Rudi Iya. sudah muslim. Sudah muslim, mereka menikah sama orang muslim. Berapa saudara? Kami ada 6 Pak. Nomor Saya nomor 4. 4. Oke. Adik-adiknya belum muslim. Adik saya juga udah muslim, cuman yang paling bungsu yang belum. Sama Oke. ibu saya. Oh, jadi Mas Rudi ini sama adik yang bungsu nih boleh dikatakan terlambat masuk Islam. Tapi Ya. tidak terlambat, ya tidak ada yang terlambat. Maksudnya paling Menyusul. belakangan. Menyusul. Insya Allah nanti ada yang bungsu juga menyusul ya. Siap, amin. Ibu belum? Ibu ya mungkin belum belajar aja Belum Pak. belajar aja. Nah ini kan mantan misionaris nih. Iya. Ya insya Allah nanti bisa mendekati dan memberitakan tentang Islam ya ke ibu ya. Dengan ini saya Rudi Hartono Lumban Gaul. Langsung agama sebelumnya. Iya. Agama saya sebelumnya Kristen Adventis. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Allah 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 bukan Allah. Allah. Allah Allah. Allah. Nah, saya ulang ya. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah.
Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Mas Rudi sudah muslim sekarang. Ya, muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Amin. Ya, Mas Rudi sekarang saudara saya yang baru dalam satu iman. Amin. Ya, saya boleh peluk. Mudah-mudahan istiqomah. Makasih Pak. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata ini pendeta dan misionaris. Masya Allah. Berapa tahun Mas jadi misionaris? Biasanya kita 1 tahun Pak. Tapi ya kita tetap membawa karakter misionaris kemanapun. Dulu sekolahnya di sekolah teologi Advent. Sekolah Teologi Advent Yang di mana? yang di Siantar. Oh Siantar. Iya Pak. Oke, oh Siantar. Surya Nusantara. Selama berapa lama? Surya Nusantara. Universitas Surya Nusantara. Surya Nusantara itu Iya. punya Advent. Iya. Terus belajar di situ berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun khusus teologi atau campur? Sebenarnya teologi, tapi karena ya untuk mengembangkan apanya kan jadi dibikin filsafat teologi. Ada filsafatnya juga. Iya, Ada jadi- psikologi juga? Belum. Oh belum. Ada sih dalam SKS-nya, cuma ya hanya sedikit. Mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliahnya Iya. ada. Oke. Nah terus dulu sudah bertugas di mana saja? Ya, saya pernah kalau misionaris di Aceh Tenggara. Aceh. Iya. Terus? Kalau pendeta itu saya pernah masih sebentar sih memang. Oke, nggak apa-apa. Saya pernah di Yang penting pernah di belakang mimbar gitu Iya. lah. Singkawang, saya pernah di Singkawang Pontianak? Iya, Oh, saya pernah di salah satu gereja Jakarta di Kayu Putih Kayu Putih. Jangan. dan Narogong Oke. dan juga Narogong. di Garut Jawa Barat. Garut Jawa Barat. Iya. Berapa lama sudah melayani di gereja? Ya itu masih hitungan bulanan per Oh, gereja. bulanan. Belum yang ini. Mohon maaf ya, saya mau Iya. nanya ya. Dulu waktu di Aceh Tenggara, Mm. berapa orang dimurtadkan? Ah, Kalau keberatan nggak apa-apa, nggak usah. kebetulan di sana itu mereka nggak menyatu Apanya? antara Kristen dan Islam, Islam. terus Jadi ketika saya ngumpulin anak-anak itu mereka langsung, bubar. "Oh, kamu Batak, kamu Kristen nah," gitu. Jadi saya nggak Oh. sempat menjangkau Islam. Oke. Iya. Langsung gitu pecah gitu. Oke, jadi orang Islam di sana masih kuat berarti ya? Masih. Oh. Di tempat lain belum pernah? Di tempat lain saya lebih kepada orang-orang muda Kristen yang kurang pendirian, yang hidupnya kurang terarah. Hmm. Kita lebih fokus ke sana untuk ke situ, Pak. Oh, diarahkan Iya. supaya lebih rajin ke gereja. Iya. Oke. Berarti yang dilayani oleh Mas Rudi ini semuanya gereja-gereja Advent. Iya, Adventis hari ke-7 ya? iya. Oke. Nah, sekarang saya bicara mengenai doktrin nih. Akhirnya sebagai orang yang belajar teologi selama 4 tahun, Iya, akhirnya bisa meninggalkan doktrin Trinitas. iya, Pak. Alasannya? Kalau saya boleh jujur, sebenarnya Advent ini dulu memiliki banyak macam-macam teologi. Ada yang tidak percaya Trinitas, ada yang hanya percaya duinitas. Nah ini kemudian berkembang. Iya. Ya, pada akhirnya mereka menyatu memilih Trinitas. Jadi artinya menurut apa yang saya pelajari, sebenarnya Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Bukan Bapa maksudnya? bukan Bapa. Oke. Mungkin dia memiliki divinity dalam bahasa Inggris atau keilahian. Ya, kuasa yang lebih saya pikir, karena di Al-Quran juga dia menciptakan burung kan. Oke. Ada yang spesial, Mujizat lah. mujizat, Tapi mujizat bukan sifat dekat. ilahi. Oh maaf, Ya. salah penyebutan Pak. Ya, ya. Kalau Jadi- sifat ilahi berarti sudah punya sifat. Galannya. Ah. Iya maaf. Jadi ya itu artinya dia yang spesial Oke. Ya. dengan Tuhan, Ya, ya. dengan Allah. Ya. Paulus kan bilangnya kan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, Iya. Efesus 2:15, Iya, berarti Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. iya. Orang Advent tetap melaksanakan hukum Taurat berarti kan? Jadi hukum Taurat itu terbagi-bagi, banyak macam. Saya kurang ingat. Ada namanya hukum
moral, itu yang 10 hukum. Nah ini berbeda, ini yang dipegang oleh orang Advent. Berbeda dengan ya ada hukum sivil, itu termasuk Torah Pak. Kalau kita berdosa, perempuan berzina maka dilempari, dirajam. Kemudian pengorbanan upacara, hewan. Taurah upacara, dan itulah sivil upacara, dan saya lupa lagi kesehatan, Taurah masalah kesehatan. Nah, jadi mereka menganggap itu tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi semestinya kita jaga kebersihannya. Ya begitulah, dan ya mungkin sebagian mereka ada yang percaya bahwa itu hanya untuk kebaikan tubuh kita kan. Namanya kita manusia harus sehat. Ada yang bilang juga itu juga jalan ke surga, tapi saya nggak percaya itu. Ya enggak, tapi maksudnya kan Paulus mengatakan bahwa karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, maka dia membatalkan hukum Taurat, makanya kita tidak perlu mengikuti hukum Taurat. Ya kata Paulus nih. Jadi ada perbedaan akar kata. Taurat, pokoknya itu ada perbedaan lah. Jadi ya agak kompleks. Ya kalau di Taurat kan ada sunat. Paulus bilang tidak perlu sunat, cukup sunat hati. Itu kan? Ya, itu tadi pembagian itu termasuk upacara sunat. Jadi ada pembagiannya gitu. Ya, jadi ada hukum yang dianggap sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas kayu salib, makanya orang Kristen tidak perlu sunat. Iya, jadi kenapa mereka tidak menghapus moral, itu karakter Tuhan, itu ada di tabut perjanjian. Makanya mereka tidak akan buang itu. Berarti akhirnya Mas Rudi menolak trinitasnya itu karena tadi Mas Rudi bilang bahwa Yesus ini spesial, lahir dari seorang perawan, diberikan mujizat yang luar biasa. Tetapi, dan akan hadir pada akhir zaman. Dan akan hadir di akhir zaman. Orang Islam kita juga percaya. Justru itu saya belajar dari situ Pak. Iya. Jadi saya sudah baca sebagian dan saya lebih setuju dengan itu. Boleh nanya sekarang kerjanya apa? Saya sedang fokus, ya ini sebenarnya saya tadi menyempatkan diri, saya harus di rumah sakit ini. Loh, ini gelang rumah sakit? Iya, saya pikir saya tidak tahu kapan kesempatan ada lagi, dan saya ini seperti harus mencetak gol pada menit-menit akhir. Waduh. Nah, jadi saya harus tentukan. Jadi, berarti ini golden time berarti ini? Iya Pak, golden time. Mohon maaf, boleh saya lihat? Iya. Ini berarti Mas Rudi sedang dirawat? Iya, sedang dirawat, tapi ya tadi kebetulan saya lebih memilih ke sini dulu lah. Loh, takutnya. Berarti tadi minta izin ke sininya ngomongnya apa? Ya saya bilang saya mau izin, ada penting. Terus habis ini balik lagi ke rumah sakit? Iya Pak. Astaga. Karena besok sebenarnya Apanya? Besok sebenarnya penanganannya. Operasi? Iya, operasi kecil. Jadi tahu gitu, jangan ke sini. Jadi kemana Pak? Saya yang ke rumah sakit. Aduh. Loh, HP saya mati, takut saya jadi nggak enak nanti. Loh, ada orang di rumah sakit sedang dirawat, nggak bisa bangun, tapi dia mau masuk Islam. Saya yang datang. Iya. Saya sadatin di samping tempat tidur dia. Tapi saya udah nggak bisa pulang, saya nggak bisa. Tadi gitu dibilangnya. Ya, begitulah Pak. Tapi ini nggak kabur kan dari rumah sakit kan? Ya nggak tahu lah saya. Yang penting saya nanti kalau mereka misalnya, saya juga belum begitu yakin tadi ya, kalau memang nanti dilanjutkan ya nggak apa-apa, nggak dilanjutkan nggak apa-apa. Karena dulu saya gitu, sehingga saya kalau pada hari yang sama masih bisa gitu. Cuma katanya apa aturan baru, saya nggak ngerti juga Pak. Katanya ya, tapi saya ikut juga misalnya dia biasanya sih nggak di cancel biasanya. Tahu gitu saya yang ke rumah sakit. Ya, saya nggak bisa konfirmasi kan Pak, HP saya mati. Waduh, berarti ini pasien kabur ke studio Gramwalap untuk bersahadat atau berarti judulnya? Saya pikir itu lebih penting. Masya Allah. Oke, alhamdulillah kita sudah berikrar. Amin. Yang penting bisa kembali ke rumah sakit gitu ya, dengan tenang berarti kalau gitu. Saya dengan sangat tenang dan senang. Alhamdulillah. Iya Pak. Alhamdulillah. Baru kali ini ada pasien kabur dari rumah sakit untuk bersahadat. Jadi kalau boleh saya cerita Pak, ini juga menjadi akar mula saya, masalah penyakit saya nih, saya meninggalkan gereja itu. Gimana maksudnya? Saya tadinya melayani di sana, lalu kita kontrak dan mereka ingkari, dan mereka pecat saya pada saat tangan saya patah. Oh gitu. Dan mereka tiap hari mengkorbankan yang, waduh, luar biasa. Tapi itulah yang terjadi, makanya saya tidak menemukan apa yang mereka ajarkan, saya tidak menemukan benar-benar apa yang mereka. Ya, saya nggak tahu dengan alasan apapun. Tapi dengan ini,
saya bisa melihat agama lain, khususnya Islam yang paling dekat. Tahun berapa ya? Tahun 2022 Pak, 2023. Oh 23. Iya. Jadi dari 2023 sampai terakhir sekarang ini Mas Rudi sudah tidak melayani gereja. Iya, tapi ini gereja ya. Saya bukan berbicara organisasi Advent, Ya, ya. hanya satu gereja. Oke. Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, selama itu sekarang Mas Rudi kerja apa? Ya, sebenarnya saya sempat juga di Garut kan. Jadi bulan 12 lalu, tahun lalu saya terakhir karena saya butuh berobat gitu kan, Pak, karena masih tidak nyaman. Ya saya melobi mereka, tapi mereka usir saya dan menyebut saya pemeras uang, saya Gereja menipu. Advent ya, Iya, bukan? Gereja Advent Kayu Putih. Terus? Mereka sebut saya pemeras uang dan mereka tidak sama sekali welcome. Oke. Jadi dari buahnya mereka sendiri mengatakan itu, tapi ya gitu. Jadi saya pikir sebagai seorang yang sudah belajar menggunakan ya apa namanya pengetahuan, ya kan. Saya pikir saya harus memilih yang benar. Oke. Nah sebentar, Lukas berarti kan saya langsung berpikir bahwa Lukas ini adalah orang Kristen kan? Kristen. Namanya aja Lukas. Keluarganya juga Kristen semua. Semuanya Kristen. Oke. Ceritanya lagi di Malang tuh lagi apa? Dibilang saya tuh emang penasaran sama Islam karena saya tuh justru mau mualaf karena dari semua kitab yang saya pelajarin yang belum pernah berubah dari awal diterbitkan kan cuma Al-Quran ya. Jadi Oh gitu. setahu saya sih Kalau yang kitab Lukas sudah dirubah-rubah. sepertinya sepertinya karena banyak terjemahan baru, terjemahan setiap saya ke gereja GBI ya, setiap gereja itu selalu dibagiin kitab baru kan. Oh Alkitab, gitu. iya selalu dibagiin Alkitab. Ini terjemahan baru, tapi isinya tuh kadang nggak ada perjanjian lamanya. Sebenarnya saya mau tanya tuh kok. Boleh Kalau apa soal coba? itu kayak sebenarnya ayat di mana sih kok Doni bisa tahu? Ya, itu ada perjanjian baru tuh, buka. Bukan. Yang lain sujud. Iya dari Matius. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, kan berdoa dan sujud kan? Oh iya. Nah, kalau sujud tuh gimana? Kan muka sampai ke tanah. Maka maju sedikit lalu sujud dan berdoa ya. Sujud kan? Iya. Jadi sebenarnya Paulus ini tuh keluar tahun berapa sih kok? Keluar kemana? Maksudnya maksudnya Paulus ini ada nulis kitab yang ditulis Paulus ini keluar tuh. Surat-surat Paulus itu ditulis kira-kira dari tahun 48 Masehi sampai tahun 65 Masehi. Kalau Al-Quran turun? Quran mau turunnya tahun 609 atau 610 Masehi. Jauh bedanya kira-kira 600 tahun. Nah tapi surat Paulus itu ditulis duluan baru ditulis Markus. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah terus? Karena bagian ini pasti tidak asli. Coba ulang. Karenanya Iya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. nah tidak asli apa? Palsu. Nah lu yang ngomong bukan gua. Iya, juga. Pakai pasti kan? Pasti tidak asli. Pasti tidak asli, betul. Nama Lukas Bernardus Patipelohi. Agama saya sebelumnya Kristen. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah ya. Sah. Nah ini jadi dapat sertifikat nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Pelukan dulu dong. Berpelukan dulu dong, semoga istiqomah ya. Setiap saya dengar ini pengajian, kalau posisi saya ini sudah nggak diterima tobatnya, sudah nggak diterima amal ibadahnya, terus saya bingung, saya tuh harus cerita kemana, harus apa ya, sedangkan masyarakat
kita kadang ngomong kayak gitu, kayak menyalahkan. Oh berarti maksudnya Bu Uni merasa orang-orang menyalahkan Bu Uni karena pindah agama begitu? Bukan, saya gini, saya melakukan sholat, tapi kata teman-teman dengar pengajian, orang yang pernah berdosa salah sama saya, seperti saya, tidak pernah diterima sama Gusti Allah, katanya gitu. Terus saya harus gimana? Terus kebetulan ada yang ke rumah itu ada informasi tentang ini mu'alaf yang ini, ya saya mendaftarkan. Oh jadi Bu Uni ini waktu itu kan pindah agama dulu atau tidak pindah langsung menikah secara Katolik ya? Katolik ya? Iya kan dulu masih kayak saya itu masih bodoh ya Bu, terus terang saja ya, belum banyak pengalaman dan saya itu orang desa. Nah untuk Bu Uni Iya. pas setelah menikah kan memang sudah berarti sempat pas pernikahan sudah mengikuti Iya. baptis dan sudah mulai masuk ke gereja ya? Enggak pernah. Oh tapi nggak pernah? Enggak ikut saya, karena saya kalau sekali ikut itu pingsan saya. Tapi pernah? Oh pernah coba satu kali? Satu kali pingsan, kan suami saya, ayo dicoba kayak gitu, ayo dicoba, siapa tahu kan belum di ini, tapi hati saya nggak bisa. Ya setelah itu saya enggak pernah, cuma kalau suami nggak ada ya saya sholat. Kadang saya ke tetangga nunut gitu, karena ya gimana ya, rumah tangga kalau tukaran terus kita itu ini ya banyak, ya sering sih mau cerai itu sering ya masalah ini. Nah sekarang iya masalah hati nggak bisa. Saya bilang ke suami, saya sampai mati nggak akan pernah meninggalkan sholat. Saya nggak bisa. Mau sampai apapun saya benar-benar nggak bisa dari hati saya. Saya percaya aja sama Allah. Ya Allah itu Maha Tunggal atau? Maha Tunggal. Kalau Tuhannya Kristen? Saya nggak yakin karena yang disembahkan kayak patung kayak salib itu. Oh sebenarnya bukan salib, itu lambang, tapi Iya. Tuhannya itu Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Berarti sudah siap ya Bu untuk kita Sudah bersyahadat? siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Luludia Wardani, Kerajaan Wiraswasta Agama Terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dan dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Selasa tanggal 8 Zulhijjah Zulqaidah 1446 Hijriah 6 Mei 2025, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, Kak Lulu, santai, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru ya. Ikuti setelah saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat untuk Mbak Lulu ya. Baik. Mbak Novi bisa tanda tangan untuk saksi? Di sini nggih. Namanya juga di atas garis. Terus tanda tangan.
Ada yang mau disampaikan mungkin Mbak Lulu? Ya, saya minta doanya aja supaya kedepannya semakin lancar dan saya semakin apa itu? Istiqomah. Amin. Hari ini saya kedatangan tamu Mbak Maria. Betul ya? Iya. Nama panjangnya? Maria Yosefin Retno Windiarti. Saya tanya dulu Mbak Maria, datang ke sini tujuannya untuk legalitas syahadat, betul ya? Betul. Sudah lama Mbak Maria mau masuk Islamnya atau cari tahunya gitu? Kalau prosesnya udah setahun yang lalu ya, saya udah nggak gereja udah selama itu. Terus udah ada obrolan dengan orang tua juga. Semakin kesini kan saya juga makin tegas ke orang tua gitu kan. Itu karena orang tua sudah oke, udah ikhlas maksudnya gitu. Jadi ya udah. Sudah lampu hijau ya? Gitu. Alhamdulillah. Jin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Maria Yosefin Retno Windiarti, pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Jumat tanggal 4 Zulqaidah 1446 Hijriah 2 Mei 2025, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Maria, ikuti saya, dengarkan baik-baik ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Selamat untuk Mbak Maria ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Mbak Maria istiqomah bisa menjalankan segala perintah dan syariat Islam sebagaimana mestinya. Ini menarik berarti dari keluarga yang sebelumnya aktivis ya, berarti kan sangat dekat dengan gereja, terus Mas Adinan bisa sampai memutuskan untuk mau masuk Islam, itu gimana cerita awalnya itu? Mungkin dari Kristennya sendiri kan awalnya kan berarti dekat banget nih. Menjalankan ibadah sampai menjadi melakukan pelayanan gitu. Terus bisa sampai ke tahap mau masuk Islam ini, mungkin step by stepnya gimana ceritanya dulu? Kalau untuk saya pribadi sebetulnya dihadapkan dengan opsi, walaupun kalau untuk kasarnya itu pengalaman secara katakanlah secara spiritual atau secara rohani, atau sharing dengan, kalau sharing sih dengan teman itu sering. Cuman kalau untuk saya pribadi alasannya adalah saya dihadapkan dengan opsi pilihan yang jujur juga bukan sesuatu yang mudah untuk memilih, tapi tetap harus memilih karena saya pribadi kan prinsipnya tiap manusia pasti dihadapkan dengan pilihan. Ya jelas. Nah, surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Dinanti Adimas, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Senin tanggal 28 April 2025, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik. Setelah saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa
Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya Pak Wandi. Alhamdulillah. Mas Didit tertarik masuk Islam dari kapan? Udah lama sih. Sudah lama? Sudah lama. Karena apa tertarik masuk Islam? Karena kan kebetulan pekerjaan saya kan buruh harian lepas. Tidak ada pekerjaan yang pasti kan. Sering di jalan tuh denger aja orang sholawat seneng aja gitu. Oh gitu. Hanya itu aja. Kok enak didengar gitu aja sih. Tapi ya belum pernah nyoba untuk sholawat karena kan belum bisa. Iya. Gitu. Waktu itu masih Katolik soalnya. Iya. Lalu setelah ketertarikan itu mulai tertarik kan dari mendengarkan sholawat, sering melihat aktivitas orang-orang Muslim ya berarti ya. Lalu Mas Didit ini setelah dari itu apa mulai melakukan pencarian tentang Islam atau bagaimana? Gimana ya kalau diceritain semua panjang ya. Seringkasnya aja kalau gitu. Seringkasnya aja. Jadi bisa benar-benar tertarik sama Islam itu setelah dari sholawat itu dari apa? Dengar dari orang sholawat itu kan senang. Terus belajar nggak tentang cari tahu tentang Islam? Kalau mempelajari belum ya, cuman mungkin sharing aja sih sama Pak Ustadz. Baik, Mas Didit mau memeluk agama Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Oh, tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada yang mengancam, tidak ada yang mengiming-imingi? Tidak ada ya? Murni dari pilihan sendiri? Murni. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita segerakan ikrar syahadatnya. Saya minta Mas Didit untuk baca surat pernyataan memeluk agama Islam dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Coba pakai yang ini aja, Mas. Oke, sorry. Nah, yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Didit Setiawan, tepat tanggal lahir Jakarta 11 Desember 1985, alamat agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari 19 April 2025 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, ulangi setelah saya ya. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya? Allahu Akbar. Agak kurang kompak ini takbirnya. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Okta Bagas Kristiawan. Pekerjaan pelajar mahasiswa. Agama terdahulu Kristen. Ya. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Rabu tanggal 2 Dzulqa'dah tanggal 2 Dzulqa'dah 1446 Hijriah atau 30 April
atau 30 April 2025 Masehi 2025 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu. saya telah meninggalkan agama saya yang terdahulu, Agama Kristen. dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam. Saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Amin. Dan ini ada kenang-kenangan dari Mu'alaf Center untuk Mas Bagas. Nanti dipelajari, ada buku, ada Al-Quran ya, pelajari. What is your perception about Islam? Especially in Indonesia. Religion of, seems a love, peace, community, wisdom. Okay. I like the connection to science. Before you know Islam in Indonesia, what do you think about Islam? What is your perceptions? What was your perception? What were they before I got here? it? Before you got it. Pretty much the same. I learned a fair amount already. Are you ready? Yeah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yeah. I bear witness. You have to repeat it again. I bear witness that there is no God but Allah. I believe Allah is the only God that I have to serve. And I bear witness Nabi Muhammad I bear witness Muhammad is the messenger of Allah. Yep. Yeah, basically you already convert to Islam. Yeah. Thank you so much. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you so much. Thank you so much. You already officially my religion brother, Islam brother. Right. Brother in the same. Kok Ivan ya? Ivan Immanuel. Sudah tahu belum kalau Immanuel itu nama apa? Iya. Maksudnya apa artinya? Tuhan beserta kita. Oh, mantap. Ya, sudah tahu belum kalau itu sesungguhnya bukan nama Yesus? Enggak. Tahu dari mana? Ya, feeling aja sih. Feeling? Iya, cuman memang menurut saya itu memang bukan Yesus sendiri yang bilang. Baik. Pak Wildan Ari Sandi. Saya memanggilnya Pak Wildan atau Pak Ari? Pak Wildan. Pak Wildan. Ya, Pak Wildan ini dari Kristen beliau. Ini Ko Ivan dari Katolik. Kalau Pak Wildan ini dari Kristen. Kristennya Kristen apa? Protestan karismatik. Wih, ngeri. Suka ngeband. Nih Pak Wildan Ari. Karismatik kan begitu kan? Yeah. Kalau di gereja rame kan? Semangat. Kalau Katolik itu sendu begitu, syahdu ya kan? Ya. Bapak buka Yohanes pasal 4 ayat 19, Pak. Di sini dikatakan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya. Ada seorang perempuan ketemu dengan Yesus, kemudian perempuan itu terkesiap, terhenyak, kaget, saking senengnya dia ketemu Yesus, lalu perempuan itu berkata,
Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada yang aneh tidak, Pak? Jadi perempuan itu pertama nyebutnya Tuhan kepada Yesus. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir kok nyebut nabi begitu. Pak Wildan ini, saya bilang Pak Wali Kota kan? Pak Wali Kota, nyata sekarang padaku bahwa Pak Wali Kota ini ternyata ketua RT. Marah tidak Bapak pada saya? Coba Bapak buka yang ini Pak, Yohanes pasal 4 ayat 19 ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Yang ini Tuhan. Ya, yang ini Tuhan. Sampai sekarang dalam Bible ini belum ada kejelasan secara pasti yang bahasa Indonesia ya, yang mana Tuhan, yang mana Tuan. Nah, terserah-serah yang menerbitkan. Tapi kalau versi yang bahasa Yunani Koine, atau versi bahasa apapun yang lain, Ibrani boleh, bahasa Inggris pun, kedudukan Yesus itu tidak pernah menjadi Tuhan di sini. Paling banter itu Tuan, ya. Tuan. Misal kalau di bahasa Inggris itu paling banter itu Lord, paling buanter itu. Kadang Sir, ya, kadang Teacher, Lord, paling buanter Lord. Tidak pernah Yesus itu berkedudukan sebagai God, gitu. Master kadang ya, begitu. Kalau Yesus di Kristen tentu sebagai Tuhan. Kan? Kalau situ Tuhan bingung. Tapi sebenarnya Tuhan, Pak, yang benar Tuhan. Tuhan. Aslinya Tuhan itu. Bapak buka di kitab 2 Samuel pasalnya 24 ayatnya 13, Pak. Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu? Iya, berapa tahun kelaparannya, Pak? 7 tahun. 7 tahun. Coba yang versi itu, Pak. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu. Berapa tahun, Pak? 3 tahun. Yang satu tadi berapa? 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Mas Wildan, sekarang saya tanya, agamanya Mas Wildan apa sekarang? Islam. Alhamdulillah. Oke, sah ya.